Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta bisa melaksanakan ibadah salat subuh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan dan mengampuni segala kekhilafan yang telah kita lakukan. Pertemuan kemarin, ya mohon maaf, jangan bosan-bosan kemarin sekarang saya lagi kebetulan Ustadz yang ini sedang berhalangan. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya, khususnya bagi diri saya. Yang sebelumnya kita telah kaji dari ilmu hikam. Pertemuan pertama, min alam, diulang lagi agar kita tidak lupa. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Ketika seseorang merasa bangga dengan amalnya atau begitu bergantung terhadap amalnya, bisa jadi seseorang itu merasa puas dengan ibadahnya, atau ketika dia bermaksiat dia putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dengan maksiatnya dia merasa telah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada di tengah-tengah. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu mengklaim bahwa Allah telah memposisikan kita di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan merasa kita telah dalam posisi yang Allah jauhkan. Jadi sehingga kita merasa pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu mengklaim dan juga jangan merasa bahwa diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ada di tengah-tengah. Bainal khauf war raja, antara takut dan berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pertemuan selanjutnya telah dijelaskan juga iradatukat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kita harus menerima, harus ridho terhadap segala yang telah Allah posisikan terhadap kita. Ketika Allah memposisikan kita, diberikan amanah kedudukan, diberikan amanah harta, diberikan amanah keluarga, maka terima dan jalani itu semua dengan ketaatan, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerimanya, bekerja secara profesional. Yang diamanahkan pekerjaannya, pangkatnya, maka lakukan segala yang telah Allah amanahkan dengan profesional. Sedangkan yang Allah posisikan dalam posisi untuk menyebarkan ilmu, ya lakukan dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian profesional dalam menyebarkan ilmunya. Nah, di antara keduanya ini saling berkaitan. Ketika kita dalam posisi waktu untuk bekerja, lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika waktu beribadah kepada Allah, lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi harus seimbang. Lalu selanjutnya, rubbama fatahalaka babut ta'ah wa ma fatahalaka babul qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Ketika kita melakukan ketaatan, lalu kemudian kadang Allah membalas langsung ketaatan kita, doa kita dibalas langsung, ataupun Allah tunda, ataupun Allah kabul doa kita dengan berbagai macam variasi yang Allah
yang Allah tahu akan kebutuhan kita, maka kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendikte Allah, mentang-mentang kita sudah berdoa, Allah harus mengijabah. Mentang-mentang kita setelah sedekah, maka Allah harus mengganti dengan 700 kali lipat. Ketika tidak menggantinya berarti Allah zalim. Nah, itu adalah mendikte Allah Subhanahu wa taala, itu tidak beradab. Sedangkan seorang mukmin yang beradab ketika dikabulkan doa ataupun ditangguhkan ataupun diganti dengan pengkabulan yang lain yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, nah, pertemuan kemarin, hif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawamu isaatika ma'hu ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Harus merasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan berbagai macam nikmat, berbagai macam kebutuhan yang kita inginkan. Ketika ingin A dapat A, ketika ingin B dapat B, ketika berdoa langsung dikabulkan. Maka harus introspeksi diri ketika menerima segala macam yang nikmat yang Allah turunkan itu, kita dalam kondisi taat atau dalam kondisi maksiat. Ketika kita dalam kondisi taat, ya alhamdulillah. Akan tetapi ketika kita dalam kondisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengoreksi diri kita ketika menerima nikmat dari Allah itu dalam keadaan maksiat, nggak apa-apa. Buktinya Allah tetap memberikan nikmat. Nggak apa-apa melakukan dikit-dikit dosa lah. Buktinya Allah juga tetap memberikan nikmat. Nah, ketika kita diberikan nikmat sedangkan kita dalam kondisi terus-menerus dalam kemaksiatan, hati-hati kita terjebak dalam jebakan istidraj. Allah berikan nikmat agar kita semakin jauh, bukan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah digambarkan seorang anak yang ngeyel keluar rumah. Sudah dilarang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai orang tuanya kesel. Nak, silahkan mau keluar, mau pulang nggak pulang terserah, kata orang tuanya. Bahkan yang lebih puncaknya lagi, apa yang ia minta orang tuanya berikan. Kamu minta apa? Minta ongkos nih, ambil sekalian dengan ATM-nya, kata orang tuanya. Saking apa? Murka yang luar biasa. Begitu juga dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika maksiat Allah berikan nikmat, tapi tetap maksiat kepada Allah. Allah buka beberapa pintu, dari pintu langit, dari pintu bumi, Allah berikan segala karunia kepada orang tersebut, segala nikmat kepada orang tersebut, bukan agar semakin bersyukur, akan tetapi agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, ambil, ketika berdoa dikabulkan oleh Allah, padahal dia tetap maksiat. Udah, silahkan nikmati di dunia, puas-puasi di dunia, lihat saja ntar di akhirat. Ini istidraj. Hati-hati terjebak dalam jebakan istidraj. Ketika mendapatkan nikmat, maka langsung kita koreksi diri kita dalam kondisi maksiat atau dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab juga. Lalu kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, hikam ini ada beberapa hikmah, ya 70 lebih hikmah. Sekarang mungkin setelah selesai kita mengkaji 10 dari hikmah Ibnu Athaillah, mudah-mudahan beberapa bulan selanjutnya kita hatam kitab hikam Ibnu Athaillah. Hikmah selanjutnya, al-hazanu ala faqdanit ta'ah ma adamun nuhud ilaiha min alamatil ightirar. Sedih terhadap hilangnya ketaatan, lupa terhadap ketaatan, ma'adamun nuhud ilaiha, akan tetapi tidak ada kecenderungan, tidak ada tekad untuk mengganti ketaatan tersebut, untuk memperbaiki dari ketaatan tersebut, min alamatil ightirar, itu tanda dari orang tertipu. Sedih
ketika muhasabah menangis, bersedih. Lalu kemudian ketika selesai muhasabah lupa lagi. Tidak ada tekad untuk memperbaiki diri. Ini adalah tanda-tanda orang yang tertipu. Lalu kemudian kata Ibnu Athaillah, ar-raja ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Harapan itu yang dinamakan harapan, boleh kita berharap, akan tetapi harapan itu adalah sesuatu yang ditambah dengan amal. Tidak ada harapan tanpa amal. Ketika seseorang berharap lalu tidak beramal, ini bukan berharap tapi berangan-angan. Bedanya harapan dengan angan-angan, kalau berharap itu didahului oleh amal. Amal ibadah, amal sholih, taat kepada Allah, baru berharap terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak beribadah, tidak taat, malah bermaksiat, berharap terhadap apa? Terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan harapan namanya, akan tetapi berangan-angan. Sesuatu yang tidak didahului oleh amal. Ya, kita umpamakan kalau anak kita mau ujian, belajar rajin, ikut les kemana-mana, lalu kemudian menghafal, lalu kemudian ketika di sekolah sebelum pulang dia mengulangi lagi pelajaran, terus berjuang. Lalu kemudian ketika masuk ujian dia mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya. Selesai ujian, pengen mudah-mudahan dapat nilai yang tinggi. Itu namanya berharap. Sedangkan anak yang belajarnya juga enggak, lalu kemudian les juga enggak, sungguh-sungguhnya bahkan ikut ujiannya pun tidak. Lalu kemudian mudah-mudahan nilai saya tinggi. Lah, nilai tinggi bagaimana? Ujiannya juga tidak, menghafalnya juga tidak, usahanya juga tidak. Itu namanya bukan harapan, akan tetapi berangan-angan. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan ar-raja yakunu ma'a bazlil juhdi. Jadi roja itu, harapan itu sesuatu yang dibarengi dengan apa? Dengan tekad yang kuat, wastifraghi thaqah fil ityani bi asbabid dhafri wal fawz. Lalu melakukan dengan sekemampuan tenaganya, semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan tujuannya. Sedangkan tamanni haditsun nafsi bi husuli dzalika ma ta'til asbabil mausulah ilaihi. Tamanni itu, berangan-angan itu, yaitu ya cuman bisikan-bisikan hati saja, ingin mendapatkan sesuatu, ingin ini dan ingin itu. Lalu kemudian haditsun nafsi bi husuli dzalika ma ta'til asbab, tapi tidak melakukan sebab-sebab yang menjadi penyebab mendapatkan impiannya, mendapatkan tujuannya. Maka ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap tentang ridwan Allah, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barengi dengan amal-amal salih. Jangan sampai kita dikatakan bukan berharap, bukan roja, tetapi engkau hanyalah tamanni, berangan-angan saja. Nah, kita ini perlu dalam beribadah itu ada roja, ada berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, katanya pertemuan awal tidak boleh berharap. Bukan tidak boleh berharap, akan tetapi tidak boleh mengklaim. Beda mengklaim dengan berharap. Sedekah, berharap mudah-mudahan Allah mengganti dengan 700 kali lipat atau bahkan lebih. Boleh? Akan tetapi yang tidak boleh, setelah sedekah pasti bulan depan diganti oleh Allah 700 kali lipat nih, pasti nih. Nah, itu mengklaim. Nah, kalau berharap mudah-mudahan Allah mengganti 700 kali lipat baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga ketika bulan depan tidak mendapatkan yang ia impikan, ada harapan bahwa Allah akan menggantinya kelak di akhirat, sehingga tidak memunculkan pesimis, tidak memunculkan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ketika ibadah ini perlu roja, perlu berharap. Perlu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu berharap terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita berharap Allah menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Kata Imam Ghazali, harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat dua sayap burung. Dua sayap burung, kalau burung terbang dengan dua sayap sehingga sampai menuju ke atas langit, menuju terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu saja, hilang satu saja, hanya berharap saja, maka ia seolah-olah terbang dengan satu sayap. Terbang dengan satu sayap. Maka harus seimbang antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita akan bahas ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat penting dalam ibadah. Ar-raja daruri lil muridis salik wal arif. Berharap itu adalah sesuatu yang sangat penting lil muridis salik, bagi orang-orang yang berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berharap, harapan ini bisa menyembuhkan luka. Bisa menyembuhkan luka. Seseorang yang jatuh terhadap musibah, berharap kepada Allah, ya Allah, mungkin ini agar dinaikkan derajat di sisimu ya Rabb. Engkau tidak menurunkan musibah kecuali ketika berdoa berharap sesuatu yang lebih baik, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik ketika diisi dengan kesabaran. Berharap maka akan menyembuhkan luka. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa du'a yanfa'u mimma nuzil wa mimma lam yanzal, mimma nazal wa mimma lam yanzal, wa innal bala la yanzilu fayatalaqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah Allah turunkan atau yang belum Allah turunkan. Sesungguhnya bala, sesungguhnya musibah akan turun, lalu kemudian bertemu dengan doa yang kita panjatkan, lalu kemudian doa tersebut akan mengobati cobaan ujian yang telah Allah turunkan. Sehingga seorang ilmuwan luar yang bahkan dia tidak percaya terhadap Islam, tapi ia mengatakan, yaitu Jerome Groopman, dia mengatakan bahwa seseorang yang berharap, rasa percaya, harapan itu dapat mengurangi rasa sakit dan melepaskan hormon endorfin dan enkefalin seperti sifatnya morfin. Jadi ketika seseorang sakit lalu berharap sembuh atau berharap kesembuhan, berharap sesuatu yang lebih baik, maka akan menghasilkan endorfin, hormon endorfin dan enkefalin. Apa hormon endorfin? Hormon endorfin ini adalah hormon yang keluar untuk memberikan rasa senang. Ketika seseorang senang, itu dalam tubuhnya mengeluarkan hormon endorfin. Lalu kemudian selain itu mengeluarkan juga hormon enkefalin. Enkefalin ini adalah hormon namanya itu obat kapsul kosong, dinamakan dengan placebo. Jadi ada orang misalkan sakit, lalu ketika akan diberikan obat yang dosis tinggi, ini bahaya nih, bahaya, takutnya ini kena dosis tinggi, lalu kemudian ia tambah penyakit kepada penyakit yang lain, sehingga dikasih obat kosong, bisa berisi tepung atau berisi air, diminumkan kepada pasien tersebut. Mudah-mudahan sembuh nih, ini obat mujarab, obat mahal, obat keren, diberikan kepada pasien tersebut. Dilihat efeknya, maka efek yang terjadi ternyata dengan obat kosong tersebut memberi kesembuhan. Karena apa? Karena dalam pikirannya, ini obatnya keren, ada harapan, wah ini pasti mujarab nih. Dengan berharap tersebut, padahal obat kosong isinya dalam kapsul tersebut hanya air saja, maka akan memberikan kesembuhan. Ini dipraktekkan oleh dokter-dokter. Ketika akan menguji satu obat, misalkan obat penahan rasa sakit, ini obat ini bagaimana nih?
obat ini bisa mujarab atau tidak. Maka dicampur antara obat penahan rasa sakit dengan obat apa? Obat yang placebo tersebut. Dilihat si A dikasih obat beneran, si B dikasih obat placebo. Ketika diminum ternyata dua-duanya mengaku saya jadi ringan sakitnya. Oh, berarti bukan obatnya. Bukan obat yang meringankan rasa sakit, tapi pikirannya, harapannya yang meringankan dia menjadi dari rasa sakit. Nah, ini fungsi dari harapan. Ketika kita berharap yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah A, diberikan musibah B, lalu kemudian diberikan musibah C, ya Allah baru kemarin dapat musibah. Ternyata sekarang dapat musibah lagi, anak sakit. Lalu kemudian misalkan hilang dompet, oh itu saya ya. Hilang uang, hilang yang lainnya, lalu anak sakit, ya Allah kok musibah bertubi-tubi. Rasa sakit ini menjadi ringan ketika kita berharap kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa ketika yang Rasulullah ajarkan ketika orang terkena musibah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan ganjaran kepada saya terhadap musibah yang Kau berikan, ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika tahu tentang kisah doa ini, maka kita luar biasa ketika dikasih musibah kita tersenyum. Alhamdulillah dapat musibah ini, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik ketika kita ikhlas dan sabar. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini diamalkan oleh seorang wanita sahabiah ketika ditinggalkan oleh suami tercinta, suami yang sangat sayang terhadap istrinya, suami yang taat ibadah, cekatan dan sebagainya, sampai nggak mau kehilangan istri tersebut, nggak mau kehilangan suami yang luar biasa, ikut jihad fisabilillah, wafat fisabilillah. Maka ketika ditinggalkan oleh suami yang sangat tercinta, yang dalam pikirannya, ini nggak ada pengganti buat suamiku udah terbaik, pokoknya terbaik, maka mengamalkan apa yang diajarkan Rasul, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Terus dibacakan oleh perempuan tersebut, sehingga datanglah Umar bin Khattab melamarnya. Ketika dilamar oleh Umar bin Khattab, Allahumma ajirni fi musibati, pengen yang lebih lagi ya Rabb. Datanglah Abu Bakar melamarnya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, mudah-mudahan ada yang lebih ya Rabb. Datanglah sampai dilamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu perempuan itu menerimanya. Sudah terbukti ini bahwa doa ini bakal menjadi penyembuh bagi luka. Harapan ini bakal menyembuhkan luka. Maka ketika mendapatkan musibah, jangan sampai hilang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jatuh sakit, ketika kehilangan apapun, enggak ada masalah, yang penting kita tidak kehilangan harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap itu sangat penting. Berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu suplemen, satu vitamin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan posisi yang tinggi bagi orang-orang yang berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ya ahlul jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik, fayaqulu hal raditum, fayaquluna ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalfik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul jannah, kepada penduduk surga kelak ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, Allah mengatakan labbaika ya ahlul jannah, wahai penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik Allah, para penduduk surga mengatakan, ya Rabb, ada apa ya Rabb? Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal raditum, apakah kalian ridho aku menempatkan kalian di tempat ini? Lalu kata ahlul jannah mengatakan, bagaimana aku tidak ridho?
engkau memberikan nikmat yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada yang lainnya. Nikmat yang sangat berlimpah, bahkan aku tidak bisa membayangkannya. Di dunia, di surga ini ada bidadarinya, ada sungai yang airnya susu dan madu. Ternyata ketika datang ke surga, diperlihatkan surga, ternyata jauh dari yang dibayangkan, karena surga dan neraka ini adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar, bahkan hati pun tidak pernah menggambarkan sedikit tentang surga. Tidak pernah digambar ketika surga itu dalam hati, surga ini seperti ini, bukan seperti itu. Ketika mata melihat istana yang luar biasa, kayaknya surga seperti itu, bukan seperti itu. Mendengar di surga ini begini, nikmat begini, tidak seperti itu. Jauh lebih nikmat daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bersihkan di dalam hati. Lalu bagaimana, katanya Allah kan gambarkan dalam hadis dan Al-Quran bagaimana nikmatnya surga, sungai susu madu dan sebagainya, bidadari dan sebagainya, wildanu mukhalladun. Itu hanya gambaran kecil saja agar kita bisa menerka, bagaimana puncak dari kenikmatan. Bagaimana puncak dari kenikmatan? Akal kita ini terbatas. Ketika Allah perlihatkan surga yang begitu detail, akal kita tidak menangkap. Coba ketika kita dibacakan hadis tentang keadaan surga, bahwa di dalam surga itu satu helai daun saja menutup masyrik dan maghrib, timur dan barat. Satu helai daun, pohon itu berapa helai? Wah, gede banget berarti pohon di surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga itu ketika kita ingin sesuatu, bahkan ketika ingin memetik buah, itu tidak usah bangun dari tidur kita, hanya tinggal metik saja, buah itu sudah datang kepada kita. Katanya pohonnya tinggi, tapi kok buahnya rendah. Itu tidak masuk di akal kita. Karena akal kita ini sangat terbatas. Sehingga Allah hanya perlihatkan kenikmatan surga yang sesuai dengan akal yang bisa kita cerna. Nikmat sesungguhnya jauh lebih nikmat daripada yang Allah gambarkan. Maka ketika ditanya oleh Allah, apakah engkau ridho wahai hambaku, aku tempatkan engkau di surga? Ya Rabb, kami sangat ridho dengan yang engkau tempatkan. Ini tempat yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terbersit di dalam hati, tidak pernah diberikan kepada yang lainnya, engkau berikan kepada kami ridho. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala u'tikum afdalu min dzalik? Mau enggak, kata Allah, aku berikan sesuatu yang lebih nikmat dari ini? Wah, itu saja sudah puncak dari kenikmatan menurut hamba tersebut. Lalu kemudian Allah tawarkan juga kenikmatan yang lebih lagi ketika dia berharap terhadap karunia Allah, terhadap ridhonya Allah. Allah tawarkan lagi, mau enggak sesuatu yang lebih nikmat lagi? Lalu kemudian para ahli surga mengatakan, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik ya Rabb? Enggak terbayang ya Rabb, ini saja sudah nikmat luar biasa. Memangnya ada kenikmatan yang lebih nikmat dari ini ya Rabb? Enggak terbayang ada yang lebih nikmat lagi dari itu. Karena yang telah Allah berikan begitu nikmat, begitu luar biasa. Allah tawarkan lagi, mau enggak yang lebih dari ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka mengatakan, jelas ya Rabb, kami ridho apa yang kau berikan. Lalu kemudian Allah tampakkan wajhullah, Allah tampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para penduduk surga, dan ini puncak dari segala kenikmatan. Nah, maka ketika kita berharap kepada Allah, Allah bukan hanya ridho, akan tetapi Allah tingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berharap setiap hari, setiap saat, berharap atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kemudian ketika kita berharap, kadang sulit muncul harapan kita. Harapan yang kuat itu sulit tertanam, karena harapan ini sesuai berjalan lurus dengan ibadah. Dengan ibadah, seorang ahli maksiat harapannya ya mudah-mudahan mudah-mudahan kelak di surga dapat ini dan itu, dapat ini dan itu. Hanya berharap, berangan-angan saja. Ya, mudah-mudahan selamatlah. Mudah-mudahan ntar Allah bukakan taubat ketika mau ajal datang. Kepada ahli maksiat yang penting dapat bisa taubat lah sebelum meninggal. Taubatnya ntar lah ketika udah tua misalnya. Hanya begitu saja, berangan-angan saja. Akan tetapi ketika ahli ibadah, sholat duha, sholat tahajud, zikirnya dijalankan, membaca Al-Qur'annya didawamkan, maka harapan itu tumbuh dengan sangat luar biasa. Bahkan harapan itu berbarengan dengan khauf, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berharap sehingga ketika kepada jatuh terhadap maksiat, dia langsung dengan secepat kilat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harapannya begitu melekat di dalam hatinya, karena sesuai berjalan terus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana a'udzubillahi minasyaitonir rajim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka falyamal amalan sholihan, beramal sholih. Kalau ingin harapan kuat di dalam diri kita, ya beramal sholih. Bagaimana kita berharap kalau tidak beramal sholih? Harapan kita paling-paling mentok di ya mudah-mudahan bisa bertobatlah ketika tua. Mentok di situ bagi ahli maksiat. Tetapi ketika ibadah, puncak dari segala kenikmatan Firdausil A'la, ya Rabb, mudah-mudahan ditempatkan di surga Firdausil A'la, berkumpul bersama Rasulullah, lalu kemudian bisa bertemu, bisa menghadap wajhullah, bertemu dengan melihat engkau ya Rabb. Nah, itu harapan ahli ibadah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabas sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, lalu kemudian wastakbaru, sombong, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebaikan, dan membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuftahu lahum abwabas sama. Jangankan berharap ridho Allah, Allah tidak membukakan pintu langit, wala yadkhuluna jannah, dan tidak tidak memasukkan ke dalam surga, hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sampai ontak keluar dari dari lubang jarum. Kalau mau membayangkan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang wastakbaru, orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebaikan, kalau mau membayangkan dia masuk ke dalam surga, bayangkan dulu bisa enggak unta keluar dari lubang jarum. Ketika kita membayangkan ini unta masuk nggak ke lubang jarum, wah, dipikirin sampai kita keringetan pun tidak terbayangkan unta keluar dari lubang sebesar lubang jarum. Begitu juga dengan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan berharap lebih, Karena apa? Ketika kufur, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, bagi orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berharap ridhonya Allah, sampai-sampai membayangkan unta keluar dari lubang jarum. Lalu kemudian ketika seseorang
ingin menumbuhkan harapan, menumbuhkan berharap terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, harus diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarkan seperti ini. Seseorang, misalkan ibu, diberi uang oleh suaminya. Diberi uang suaminya, Bu, belanja dong ke pasar, belanja dong ke mall. Lalu kemudian diberi catatan oleh suaminya, beli ini aja, Bu, beli sabun, beras, minyak, yang pokok saja ya, Bu, buat bulan depan. Ditulis sama suaminya, Bu, ini Bu belanjaannya. Pergilah ibu ke mall untuk membeli, dalam catatannya, membeli beras, membeli minyak, bawang, dan sebagainya, kebutuhan pokok. Ketika sampai di mall, ada diskon kerudung, ada diskon tas, ada diskon, sehingga datang ngobrol-ngobrol, ini diskonnya berapa? Tertarik. Yang tadinya mau membeli kebutuhan pokok, jadi beli kerudung, beli pakaian, beli tas, beli sepatu, beli yang lain, dan lupa terhadap catatan yang dititipkan oleh suami. Pulang ke rumah, mana Bu berasnya? Astagfirullah, lupa Pak. Tadi ngelihat diskon ini, jadi ibu tertarik, lupa catatan, buka catatan. Begitu juga dengan hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika diciptakan ruh, alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Ruh ini mengatakan, betul ya Rabb, engkau Tuhanmu, kami wajib beribadah kepadamu, wajib tunduk kepadamu. Niat awalnya ketika ruh diciptakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ke dunia macam tipu daya dunia dan sebagainya. Padahal Allah sudah membekali catatan ketika di dunia, nih aku bekali catatan ya, ada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memegang keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Allah berikan bekal ketika di dunia nih, belanjakan ini ya, amalkan ini ya, yang dua ini ya. Baik ya Rabb, ketika ruh diciptakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dunia. Wah, ternyata banyak kenikmatan. Sehingga catatan yang Allah bekalkan, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah diturunkan ke dunia yang begitu banyak tipu daya, lupa terhadap catatan yang Allah berikan. Lupa membaca Al-Qur'an, lupa mendalami Al-Qur'an, lupa mentadaburi Al-Qur'an, lupa mengamalkan Al-Qur'an, lupa mengkaji hadis, lupa mengamalkan hadis, lupa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa semuanya. Yang kita siapkan hanya dunia saja. Sudah punya rumah, pengen punya kendaraan, bagaimana buat anak saya, bagaimana ketika telah meninggal anak saya punya apa, persiapan lagi buat anaknya, biar ketika meninggal anak sudah punya ini disiapkan buat anaknya, sudah punya buat anak, buat cucu bagaimana disiapkan buat cucu, terus nggak ada puas-puasnya, karena dunia ini tidak akan pernah puas. Telah dijelaskan sebelumnya dua perkara yang tidak pernah puas, yaitu dunia dan mencari ilmu. Semakin punya dunia, semakin merasa kurang, semakin merasa miskin, semakin takut mengeluarkan. Begitu juga dengan ilmu, semakin tahu ini semakin merasa kurang, semakin merasa bodoh, cari ilmu lagi semakin merasa kurang, terus nggak ada puas-puasnya mencari ilmu. Tinggal kita pilih, mau haus dengan harta, mau haus dengan dunia, atau haus dengan ilmu. Nah, jadi ketika kita diberikan ke dunia, itu seolah-olah kita diturunkan pergi ke pasar dengan berbagai macam tipu daya. Maka hati-hati jangan sampai kita lupa terhadap catatan yang telah Allah titipkan, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baca, amalkan. Lalu kemudian yang kedua, untuk mempertebal berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingin akan bertemu dengan seseorang yang luar biasa.
Lalu kemudian ketika ingin bertemu atau misalkan ketika ada jadwal untuk apa? Untuk pertemuan arisan dan sebagainya. Itu rata-rata tidak pede kalau tidak bercermin. Enggak pede kalau enggak bercermin. Lalu kemudian ketika jangankan di luar rumah, jangankan apa di luar rumah, di dalam rumah itu bercermin, ini sudah lurus belum kerudungnya, oh bedaknya kurang apa belum, oh ini matanya udah begini atau begitu. Lalu kemudian sudah pas, pakaiannya udah pas apa belum, sudah pas, bawa tasnya, ngaca lagi, oh ini udah pas belum dengan tasnya, sudah keluar, udah merasa pas dengan apa yang dipakainya, keluar rumah. Lalu kemudian ketika keluar rumah, lalu kemudian ada mobil berhenti, ngaca lagi di kaca mobil, ada rumah, ngaca lagi di kaca rumah, terus berkaca. Karena apa? Harapannya ketika bertemu itu tidak memalukan. Ketika bertemu dengan seseorang yang misalkan yang derajatnya tinggi atau misalkan seseorang yang terhormat, kita tidak malu. Kita tidak mau, sehingga ngaca lagi. Begitu juga dengan diri kita ketika kita ingin berharap kepada Allah, menumbuhkan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah muhasabah diri. Semakin kita banyak muhasabah, semakin kita banyak menintrospeksi diri, maka harapan kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari gambaran tersebut, ibu akan menyesuaikan persiapan ibu dengan apa? Dengan momentum yang akan ditemui ibu di saat itu. Ketika akan bertemu teman, biasa aja, pakai baju biasa aja. Orang ketemu teman ini. Ketika ketemu arisan, biasa saja orang arisan ini. Tapi semakin momentumnya itu semakin tinggi, kita bertemu dengan orang yang semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi derajatnya, semakin terhormat, maka kita mempersiapkan diri semakin luar biasa. Nah, jadi harapan kita tergantung keyakinan kita terhadap hari kemudian. Apa sih setelah di dunia ini? Kehidupan apa setelah di dunia? Apa yang akan kita temui setelah di dunia? Maka semakin yakin terhadap kehidupan setelah di dunia, maka persiapan kita, harapan kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini dalam tahap ketiga ya. Tahap pertama kehidupan kita itu dalam kehidupan alam arwah. Yang tadi disebutkan di alam arwah ini kita bertekad sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, semuanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah turunkan kita ke alam rahim. Jadi kita ini telah mengalami dua alam dan sekarang di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Setelah alam dunia ada alam kubur. Setelah alam kubur ada yaumul qiyamah, terus kemudian dibangkitkan, alam ketika dibangkitkan, yaumul ba'ts, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Lalu kemudian setelah dibangkitkan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Masih jauh perjalanan kita. Arwah sudah kita lewati, terus kemudian di alam rahim telah kita lewati 9 bulan kita di alam rahim. Telah kita lewati, lalu di alam dunia sekarang kita jalani. Setelah di alam dunia kita jalani, kita masuk ke alam kubur. Setelah masuk ke alam kubur, lalu kemudian di alam kebangkitan yaumul ba'ts, yaumul qiyamah, yaumul ba'ts. Lalu kemudian setelah yaumul qiyamah, yaumul ba'ts, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Ketika setelah dikumpulkan di padang mahsyar, masuk ke alam syafaat. Lalu setelah masuk ke alam syafaat, kita masuk ke yaumul hisab, alam hisab. Dari alam hisab kita ke alam dibagikan buku catatan amal. Illiyin wasijin, catatan amal bagi orang yang talih, yang bermaksiat itu illiyin, illiyin, dan kemudian bagi orang soleh yaitu catatan amal sijin. Lalu kemudian yaumul mizan, di mana hari pertimbangan. Lalu kemudian ada telaga, ada syur. Masih jauh
dalam perjalanan kita. Kita hanya berada posisi ketiga, yaitu alam dunia. Belum kita ke alam kubur. Bagaimana di alam kubur? Ketika kita semakin faham dengan perjalanan apa yang akan kita tempuh, maka kita semakin mempertebal ibadah, memperbanyak ibadah, lalu kemudian semakin tinggi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ke alam kubur, maka tidak ada satupun yang tidak menerima balasan di alam kubur. Bagi orang yang solih mendapatkan keindahan dari taman surga, bagi orang maksiat mendapatkan taman-taman neraka, permulaan neraka. Jadi di alam kubur, bagi yang pembohong telah dijelaskan Rasulullah SAW ketika duduk di pojokan, lalu kemudian tidak tidur, hanya kalau bahasa Sundanya itu nundutan, telap sejenak, lalu kemudian didatangi 3, lalu kemudian menemukan Rasulullah berjalan, menemukan lubang, terus kemudian orang dimasukkan ke dalamnya, dilemparkan dengan api-api yang membara dan sebagainya. Dan kemudian perjalanan kedua melihat orang yang tenggelam di sungai yang airnya nanah dan darah, ketika ingin ke daratan dilempar lagi sampai ke tengah, terus terjadi demikian. Lalu kemudian ketiga menemukan orang yang sedang tertidur, ditimpa kepalanya dengan batu besar, kembali lagi kepalanya kepada bentuk semula, diambil lagi batunya, dipecahkan lagi, kembali ke semula, dipecahkan lagi, terus demikian. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ini? Ya, ini siksa kubur. Ketika melihat engkau lubang yang dilemparkan manusia di dalamnya dengan api yang membara, itu bagi pezina. Lalu kemudian yang disungai dengan darah dan nanah, itu bagi orang pemakan harta riba. Lalu kemudian dipecahkan kepalanya, kembali lagi pecahkan lagi, itu bagi orang yang selalu berbohong. Itu siksa kubur. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW, ketika sahabat datang oleh orang Yahudi, ini Yahudi yang mengatakan, bahwa kata orang Yahudi tersebut, bahwa penghuni kubur akan disiksa ketika di kuburnya dan diberikan kenikmatan ketika dia beramal soleh. Lalu kemudian sahabat Rasul, ini orang Yahudi mengada-ngada, udah nggak percaya kepada orang Yahudi. Lalu kemudian diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada wanita Yahudi mengatakan ini. Lalu kata Rasulullah, memang benar, di alam kubur orang yang maksiat mendapatkan siksa, dan orang soleh mendapatkan taman-taman surga. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga ketika berjalan, lalu kemudian Rasulullah SAW berjalan, lalu mengatakan Rasulullah, siapa yang ada di kuburan ini? Kapan ia meninggal? Kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya bagi ahli kubur dua rakaat salat itu sangat dirindukan dari segala apapun kenikmatan yang ada. 2 salat rakaat saja sangat diperlukan, sangat diinginkan oleh penghuni kubur ketika di alam kubur, saking dahsyatnya pahala yang telah Allah perlihatkan. Benar janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi ahli kubur, ketika dimasukkan ke alam kubur, ingin yatamani ayarji'a ila dunya, ingin kembali ke dunia, lalu kemudian ingin menyampaikan, ya Rabb, izinkan saya menyampaikan kepada keluargaku, kepada sahabat-sahabatku, bahwa yang kau janjikan itu benar, pahala yang kau katakan itu benar, maksiat Allah engkau ganti dengan siksa itu benar, izinkan aku menyampaikan kepada keluargaku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, sudah diam. Sungguhnya engkau telah berada di alam kubur. Maka itu yang dirasakan oleh penghuni ahli kubur. Sehingga 2 rakaat saja sangat dirindukan bagi mereka. 2 rakaat saja melebihi kenikmatan yang pernah mereka miliki. Ya Allah, ingin sekali seandainya dikembalikan ke dunia, pengen sholat 2 rakaat saja ya Rabb. Seandainya diberikan kehidupan kedua,
maka ingin sekali mendapatkan 2 rakaat sholat. Itu dirindukan oleh ahli kubur karena telah melihat kebenaran Allah, apa yang telah Allah janjikan. Jangankan amalan-amalan yang lain, 2 rakaat sholat saja Allah ganti dengan pahala yang luar biasa, sehingga ingin sekali ia menyampaikan kepada keluarganya, ya Allah, ingin sekali saya menyampaikan kepada keluargaku, hai keluargaku, hai anakku, hai suamiku, jangan lupakan sholat, jangan lupakan ibadah kepada Allah. Benar janji Allah itu dilaksanakan, benar janji Allah itu Allah kabulkan, bahkan Allah lipat gandakan sesuatu yang tidak pernah diterka oleh akal pikiran kita, ternyata Allah limpahkan berkali-kali lipat, bahkan Allah tumbuhkan. Benar kata Allah, sedekah itu ketika kita sedekah, itu sedekah yang kita sedekah itu tidak diam hanya 700 kali lipat saja, tetapi Allah pelihara, Allah tumbuhkan sampai sebesar gunung Uhud, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebesar gunung Uhud. Kalau digambarkan gunung Uhud ya, karena di Mekah paling besar, gambaran paling besar yaitu gunung Uhud, bahkan bisa lebih. Allah hanya gambarkan saja sesuai dengan akal pikiran kita. Allah sesuaikan dengan akal pikiran kita. Ingin sekali menyampaikan, ya Rabb, izinkan saya menyampaikan kepada keluargaku, jangankan ibadah-ibadah yang lain, 2 rakaat saja ternyata berlimpah pahala kau berikan. Izinkan saya menyampaikan kepada keluargaku. Sudah diam, engkau sudah berada di alam kubur. Allah tidak mengizinkan. Semakin yakin kita terhadap alam-alam selanjutnya, maka kita akan mempertebal ibadah dan mempertebal harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diiringi dengan muhasabah. Kita berkaca, oh ibadah kita sudah sampai mana, muhasabah, terus berkaca. Tidak mungkin kita meningkatkan ibadah tanpa muhasabah. Yang ada kita terjerumus kepada kepada kemaksiatan yang lupa kita untuk mengintrospeksi diri, sehingga masuk kepada jebakan istidraj. Bagi orang-orang yang tidak pernah muhasabah, maka khawatir jatuh kepada jebakan istidraj. Maka muhasabah ini penting, setiap hari muhasabah, introspeksi di ibadah kita sudah sampai mana. Ya Allah, kemarin saya mendengar teman saya meninggal, teman seumuran saya meninggal, ibadah saya sudah sampai mana ya Rabb? Ternyata semua orang itu ketika ada kerabat atau bahkan keluarga meninggal, gitu merasa Allahu Akbar, sudah meninggal, merasa dekat terhadap ajal yang akan kita hampiri. Berkaca kita, sudah sampai mana ibadah yang telah kita lakukan? Sudah sedekat apa kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Sudah sedawam apa kita mengamalkan Quran? Introspeksi diri. Mustahil kita berubah menjadi baik tanpa introspeksi diri. Seperti mustahilnya ibu menghias wajah ibu, tahu tentang apa kotoran-kotoran yang ada di wajah ibu atau di wajah bapak-bapak kita semua tanpa kita bercermin. Ada nasi di sini, susah kita tahu tanpa bercermin. Kecuali orang menegur kita. Apakah kita mau introspeksi diri atau Allah yang menegur kita secara langsung dengan musibah? Maka daripada Allah menegur kita dengan musibah, maka kita harus introspeksi diri. Sesungguhnya introspeksi diri, menghisab diri kita akan meringankan hisab kita di yaumil qiyamah. Karena hisab itu luar biasa. Jangankan amal-amal di dunia, umur kita, sehat kita, kampak saja yang telah kita jelaskan kemarin, 40 hari pertanyaan kampak nggak selesai. Sampai-sampai yang menjaga kubur tersebut akan diberikan setengah harta dari orang kaya tersebut. Nggak mau, ambil saja, karena yaumul hisab, jangankan harta yang berlimpah ruah, hanya kampak saja 40 hari nggak selesai aku ditanya, kata penjaga kubur tersebut. Sehingga yaumul hisab itu luar biasa dahsyatnya. Yaumul mahsyar, sebagian riwayat mengatakan di alam mahsyar itu berkumpul kita dalam kondisi yang berbeda-beda. 50.000 tahun kita terlunta-lunta di padang mahsyar.
Ya, seperti 7 tombak, matahari seperti 7 tombak. Ada yang tenggelam dengan keringatnya dan lain sebagainya. Ada yang dalam kondisi merangkak dan wah luar biasa. Betis ketemu betis, berdesak-desakan kita 50.000 tahun. Itu baru alam mahsyar, belum yaumul mizan, belum yaumul ba'ats, belum alam-alam yang lainnya. Kita baru masuk di alam ketiga. Belum sampai alam keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas sampai yaumus sirat, alam di sirat ketika kita menyeberangi siratal mustaqim. Ada yang masuk ke surga dan ada yang masuk ke alam neraka. Nah, alam selebihnya 10 alam yang lainnya itu tergantung dari alam yang ketiga ini kita bisa mengisi dengan ibadah atau mengisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengisi dengan maksiat, kelalaian, maka kita akan merasakan siksaan di 10 alam tersebut, di 10 alam tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan pertolongan, selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puncak dari segala kenikmatan adalah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Cik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, seandainya kita punya harapan lewat doa-doa Ustadz ya. Kenapa? Kita punya harapan melalui doa-doa kita. Iya. Seandainya doa-doa itu belum diijabah oleh Allah, yang dalam waktu lama itu belum diijabah. Apakah itu bisa dikatakan dengan takdir Ustadz? Dengan takdir harapan itu apa bisa dikatakan dengan berarti itu takdirnya memang harus begini gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat yang mengatakan bahwa takdir buruk akan berubah dengan doa seseorang yang dipanjatkan, atau dengan sedekah, atau dengan ketakwaan yang lainnya. Kalau begitu berarti Allah pelin-pelan dong sudah mentakdirkan begini, ternyata kita berdoa jadi berubah. Nah, berubahnya itu di catatan malaikat. Sehingga dalam hadis dikatakan ada yang sejengkal lagi, bahkan 1 depak lagi, semeter lagi masuk ke pintu surga. Kata malaikat pencatat amal, wah ini nilai ibadahnya 99 nih, masuk surga ini, cepat masuk surganya nih, amalannya banyak sekali. Tiba-tiba dia jatuh kepada neraka. Kok bisa? Catatan amalnya sudah penuh dengan amal-amal kebaikan, kok bisa dia dijatuhkan ke dalam neraka? Nah, dalam catatan malaikat dia ini ahli surga, akan tetapi terjatuh ke dalam neraka karena yang tahu keikhlasan seseorang, yang tahu ibadah seseorang ikhlas atau tidaknya, itu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat hanya mencatat saja, oh ya sudah doa saja. Apakah duhanya itu dibarengi dengan kesombongan, dibarengi dengan takabur? Apakah dia hanya mengharapkan keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Itu enggak tahu malaikat. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan doa, seseorang dari catatan malaikat ini besok ini orang ini celaka nih. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari segala musibah, jauhkan aku dari segala mara bahaya. Lalu kemudian bersedekah, ya Rabb, jauhi dari mara bahaya. Di catatan malaikat harus celaka, hapus malaikat, ganti dengan kebaikan. Lalu kemudian ini catatannya sudah dihapus lagi oleh malaikat, diganti dengan kebaikan. Itu di catatan malaikat saja. Akan tetapi dalam catatan Allah, dia akan berdoa dan akan bersedekah dan akan mendapatkan dijauhkan dari segala mara bahaya. Di catatan Allah tidak berubah, akan tetapi di catatan malaikat berubah. Sehingga panjatkan doa
yang sebanyak-banyaknya, karena doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu bukan masalah ijabah atau tidak, akan tetapi doa itu ibadah. Semakin banyak berdoa, hakikatnya kita beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian ketika belum dikabulkan bisa ada dua. Pertama, kita harus introspeksi diri. Apakah pakaian yang kita gunakan, lalu tempat yang kita gunakan, diri kita ini sudah betul atau tidak? Atau yang kedua, apakah Allah menangguhkan ijabah doa kita di akhirat? Bahkan para sahabat ketika berdoa dikabulkan, ya Rabb, kok dikabulkan di dunia, berharap banget dikabulkan di akhirat. Berdoa lagi. Agar apa? Agar Allah mengabulkannya entah saja di akhirat. Jangan dikabulkan di dunia. Para sahabat menginginkan doanya dikabulkan kelak di akhirat. Nah, maka yang pertama itu harus introspeksi diri. Yang kedua, mudah-mudahan kita dikabulkan doa kita kelak di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma dzakara rajulun yuqilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa lahumu haram wa mashrubu haram wa malbithu haram wa ghudhi bil haram fa anna." Kata Rasulullah SAW, seperti seseorang yang berpakaian lusuh yang menjauhi dari dunia, lalu kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas, ya Rabbi, minta ini, minta itu, minta inti dan itu. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku mengabulkan? Engkau menengadahkan tanganmu ke atas, pakaianmu saja haram, makananmu juga minumanmu juga haram. Lalu kemudian yang kau makan pun haram, bagaimana aku mengabulkan? Jadi ketika kita berdoa kepada Allah sambil kita muhasabah, dibagi dengan muhasabah, mengintrospeksi diri. Lalu kemudian ketika Allah juga belum mengijabah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau Allah menangguhkan doa kita di yaumil kiamah. Itu termasuk dari takdir yang telah Allah tetapkan, akan tetapi hanya merubah di catatan malaikat, sedangkan takdir Allah, ketetapan Allah itu tidak berubah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita kalau dalam beribadah itu kalau hanya mengharapkan pahala atau itu mengurangi keikhlasan kita nggak Pak Ustadz? Contohnya kayak kita disuruh orang tapi mengharapkan upah kayak gitu Pak Ustadz. Apakah itu mengurangi keikhlasan dalam beribadah kita? Jadi Pak Ustadz bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawarkan dan kita tidak ada masalah untuk berharap terhadap pahala yang telah Allah janjikan. Apakah itu mengurangi dari pahala kita? Jadi derajat seseorang yang takwa kepada Allah itu ada tingkatannya. Ada tingkatan yang awam yang hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan yang selanjutnya sudah tidak melihat pahala lagi, yang dia inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak ada masalah aku ketika di alam selanjutnya tidak mendapatkan apa-apa, yang penting aku mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tinggi. Seperti seorang anak yang seseorang yang disuruh untuk membeli sesuatu, lalu kemudian anak itu datang, ada upahnya enggak Pak? Nah, itu boleh. Nggak ada masalah, kita nggak mencela, memang anak yang seperti itu. Ketika diperintahkan, ia ingin mendapatkan balas budi dari kita. Akan tetapi semakin dewasa kita, itu semakin tidak layak.
Kita udah besar, misalkan udah beristri, disuruh oleh orang tua, ada upahnya nggak Pak? Kan nggak layak. Jadi tingkatan takwa ini, ada tingkatannya. Seseorang berharap pahala nggak dosa, tidak dosa. Bahkan itu dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bagi umat Rasulullah SAW dengan dibocorkan pahala-pahala yang Allah janjikan agar memberikan motivasi kita ke dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ibadah kita, semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala yang Allah janjikan gak ada apa-apanya. Ya Allah, aku telah mengenal sifat-sifat-Mu, aku telah dekat denganmu, kecintaanku begitu melekat kepadamu sehingga pahala-pahala yang lain tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa, aku tidak mendapatkan pahala yang telah aku janjikan, yang penting aku mendapatkan ridho-Mu. Nah, ini tingkatan yang sangat tinggi. Jadi ketika kita berharap pahala nggak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika kita mengklaim Allah harus begini nih karena sudah ibadah, Allah harus mengabulkan nih karena sudah berdoa, Allah harus mengganti nih dengan 700 kali lipat karena telah bersedekah. Itu yang tidak boleh. Bagaimana kan Allah telah menjanjikan, Allah harus dong mengganti dengan yang lebih baik. Pede amat. Ibadah kita, amal ibadah kita memang ikhlas kepada Allah. Memang hartanya sudah jelas-jelas halal. Nah, yang tidak boleh itu mengklaim Allah harus begini karena kita sudah begini dan begitu. Kalau berharap itu tidak mengurangi pahala, bahkan Allah perintahkan, Allah wajibkan kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Ketika prasangka hambanya baik kepada Allah, maka seorang itu menjadi baik. Ketika prasangkanya buruk, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Prasangka harapan itu bersamaan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengurangi pahala. Yang bahaya itu ketika kita mengklaim, mendikte Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang telah kita lakukan. Tidak boleh kita mendikte Allah Subhanahu wa taala, Allah harus begini, menurunkan ini dan itu karena kita telah ini dan itu tidak boleh. Ketika berharap nggak ada masalah dan tidak mengurangi pahala kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mempersiapkan diri untuk alam-alam selanjutnya, karena alam-alam selanjutnya tergantung dari alam ketiga ini, tergantung dari sisa umur yang kita gunakan ini. Maka kebahagiaan atau kesulitan di 10 alam selanjutnya tergantung dari sisa umur yang telah Allah sediakan. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi sisa umur yang kita miliki dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minni alhamdu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.